Akhirnya pada saat itu terjadilah peperangan si Hiranyakasipu dan juga Hiranyawarka melawan si Narasinga tersebut, malihane dari Prabu Wisnupati. Nah, di situ dikisahkan kedua raja tersebut, Hiranyakasipu dan Hiranyawarka tadi akhirnya tewas ditubruk di bagian dada oleh si Narasinga itu tadi, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, lakon maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, kemarin kita telah membahas tentang lahirnya Raden Banjaranjali. Ya. Nah, untuk kali ini tolong Mas Gurit ceritakan tentang pernikahan Raden Banjaranjali. Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang anak Hiranyakasipu yaitu Raden Banjaranjali dan juga kemarin gugurnya Banjaranjali, gugurnya dari Hiranyakasipu menurut beberapa versi. Nah, kali ini setelah lahiran Banjaranjali di Serat Pustakarojo, di situ saya ketahui ada sebuah balungan lakon yang menceritakan tentang Rabine Banjaranjali atau pernikahan dari Banjaranjali tersebut, Mas Bayu, yaitu Trah Negara Alengka. Nah, disebutkan di situ di negara Medanggiri atau di tanah Pasundan, di situ dituliskan rajanya bernama Prabu Budawaka atau Brahmana Raja. Nah, mungkin saya pernah mengatakan bahwasanya Bathara Brahma turun ke Marcawodo, dia istilahnya menjadi seorang raja, berganti namanya yaitu Prabu Budawaka atau Brahma Raja. Nah, suatu ketika di situ dia menerima kedatangan adiknya, raja dari negara Medanggoro, yaitu Prabu Mergopati atau nama lainnya Raja Bima. Nah, Raja Bima tersebut dikisahkan dia adalah Bathara Bayu yang menitis ke bumi seperti itu. Nah, Prabu Budawaka dikisahkan pada saat itu baru saja menerima surat lamaran dari negara Ngalengka. Akan tetapi lamaran tersebut ditolak oleh si Brahmana Raja atau Prabu Budawaka tersebut. Nah, surat lamaran tersebut berisi bahwasanya Raden Banjaranjali tadi sedang ingin melamar anaknya Prabu Budawaka tersebut, Mas Bayu. Akan tetapi di situ Prabu Budawaka tidak menerima lah, istilahnya lalu ditolak. Nah, sang raja pada saat itu si Prabu Budawaka atau Brahmana Raja tadi dia khawatir jika Raja Negara Alengka yaitu Prabu Hiranyakasipu yang merupakan ayah dari Banjaranjali tidak terima akan penolakan dari Prabu Budawaka tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Budawaka saat itu, Mas? Nah, di situ akhirnya dikisahkan bahwasanya Prabu Budawaka tadi lalu minta bantuan kepada adiknya Prabu Mergopati atau Raja Bima tadi untuk membantunya jika terjadi hal yang tidak inginkan, jika jika negara ini tadi Medanggiri tadi diserang oleh negara Alengka tadi, maka dia meminta bantuan kepada saudaranya Raja Bima itu tadi. Nah, di situ dikisahkan Raja Bima atau Prabu Mergopati tadi bersedia membantu, Mas Bayu. Jadi saat itu Prabu Budawaka meminta bantuan kepada adiknya ya, Mas? Ya, benar sekali, Raja Bima tadi. Nah, di situ diceritakan lalu Prabu Mergopati atau Raja Bima tadi memanggil keponakannya, putra-putra dari Prabu Budawaka yang bernama Raden Pamercubromo, ada namanya lagi. Nah, lalu di situ diceritakan Prabu Mergopati atau Raja Bima tadi memanggil para putra keponakannya, anak-anak dari Raja Budawaka yang bernama Raden Pamercubromo,
dan juga ada Bromo Sadoro, ada juga Patih Swedo, dan juga para senopati-senopati yang lain yang berada di negara Medanggili itu tadi untuk bersama-sama nantinya menghadang musuh jika negara Alengka akan menyerang seperti itu. Nah, sedangkan di negara Alengka pada saat itu si Prabu Hiranyakasipu tadi sedang dihadap oleh saudaranya Hiranyawarka tadi, mengatakan bahwasanya anak lamaran dari anaknya Banjaranjali tadi tidak diterima oleh Prabu Budawaka. Maka di situ Hiranyawarka tadi marah, lalu dia mengajak Banjaranjali beserta para pasukannya untuk menyerang negara ini Prabu Budawaka Medanggili tadi. Nah, singkat cerita pada saat terjadilah peperangan besar di antara kedua negara. Di situ dikisahkan prajurit Medanggili tadi yang dibawa oleh Raja Bima tadi kewalahan melawan prajurit dari negara Alengka pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi para pasukan dari Medanggili kewalahannya, Mas? Ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Mas? Sebentar, Mas. Sebelum Mas Gurit lanjut, silakan diminum dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, tadi kan prajurit dari Medanggili tadi kan kewalahan menanding prajurit Alengka itu tadi yang dipimpin oleh Hiranyawarka dan juga si Banjaranjali sendiri. Nah, sedangkan di tempat lain di Kasatriane Medanggili pada saat itu anak dari sang Prabu Bromorojo atau dari Budawaka yang bernama Raden Bermonoyomo dan juga Raden Bermani pada saat itu sedang bersama ibunya. Jadi ibune istri dari Budawaka yang bernama Dewi Raraswati. Ya, Dewi Raraswati tadi mengatakan kepada kedua anaknya tersebut bahwasanya negara Medanggili tadi sedang diserang musuh dari negara Alengka itu tadi, seperti itu. Nah, dan di situ kedua anaknya tadi diminta oleh Bimun tadi untuk membantu para pasukan Medanggili yang pada saat itu sedang kewalahan, Mas Bayu. Nah, terus apakah mereka itu bersedia membantu, Mas? Nah, kedua anak dari si Dewi Raraswati atau anaknya si Budawaka tadi bersedia membantu si Bermonoyomo dan Raden Bermani itu tadi. Nah, dikisahkan akhirnya kedua kesatria tersebut lalu maju ke medan perang, lalu berhadapan sendiri pada saat itu dengan Raden si Banjaranjali. Jadi kedua anak Budawaka berhadapan dengan Raden Banjaranjali. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka pada saat itu, Mas Bayu. Nah, dikisahkan Banjaranjali pada saat terlalu kuat untuk menandingi kedua kesatria tersebut. Jadi di situ kedua kesatria Raden Bermonoyomo dan Raden Bermani tadi kalah. Dia diketak hingga terpental sangatlah jauh, seperti itu, Mas. Terpental dari negara Medanggili sangatlah jauh. Jadi kedua kesatria tadi kalah ya, Mas, melawan si Raden Banjaranjali, seperti itu, Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di negara Medangpura, ada namanya Prabu Wisnupati atau Sosrosuman kemarin, Mas Bayu, atau Bathara Wisnu yang manjalmoning Marcopodo, seperti itu. Nah, pada saat itu si sang Prabu Sosrosuman tadi sedang dihadap oleh adik iparnya, yaitu Patih Sriono namanya, beserta Garuda Birawan yaitu Titiane. Nah, dikisahkan pada saat itu sang Raja Sosrosuman tadi mengetahui bahwasanya kerajaan si Prabu Budawaka yang merupakan saudaranya tadi sedang dibawa ancaman kedatangan musuh dari negara Alengka pada saat itu. Nah, dan tidak berselang lama tiba-tiba pada saat itu datanglah kedua anak dari Bromorojo tadi yang kalah, kedua kesatria yang kalah melawan Banjaranjali tadi datang menghadap si Prabu Sosrosuman pada saat itu, mengatakan bahwasanya negara Medanggili tadi sedang diserang musuh dari negara Alengka dan dia kalah melawan Raden Banjaranjali pada saat itu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Sosrosuman saat itu, Mas? Nah, di situ sang Prabu Sosrosuman atau Wisnupati tadi lalu segera berangkat untuk segera membantu pasukan dari negara Medanggili. Pada saat itu mereka berangkat membawa segera pasukan, namun di situ dikisahkan si Sosrosuman karena memiliki tunggangan atau kendaraan Garuda Birawan tadi, lalu sang raja tadi naiki Garuda untuk agar cepat sampai di negara Medanggili. Nah, ternyata di negara Medanggili di situ Prabu Budawaka atau Bromorojo tadi sudah menerima kedatangan kakaknya raja dari negara Medangprawa, yaitu Prabu Maldewa. Prabu Maldewa, nah, atau Bathara Sambu yang menitis. Nah, beserta Prabu Suropati dan juga atau Raja Sakra dan juga Prabu Wisnupati telah sampai di situ. Jadi si Sosrosuman tadi juga telah sampai di negara Medanggili, cepat menaiki Garuda Birawan tadi. Nah, mereka akhirnya di situ bersama-sama
memiliki kesepakatan bersama-sama untuk menghadapi musuh dari negara Alengka tadi yang dipimpin si Banjaranjali beserta pamannya itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang mereka telah bersatu dan pasukan dari negara Medanggili semakin kuat ya, semakin kuat pada saat itu, Mas Bayu. Nah, lalu singkat cerita terjadilah peperangan lagi. Di antara pasukan negara Alengka dengan bantuan dari negara Medanggili tadi, hingga di situ dikisahkan Patih negara Alengka, namanya Patih Hudrakso tadi telah tewas kalah melawan Prabu Molodewo pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ bahkan Raden Banjaranjali sendiri, tadi berperang melawan Garuda Birawan dan dia kalah. Jadi kalah Raden Banjaranjali tadi malah dengan Garuda Birawan tumpahannya si Prabu Sosrosuman tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu pasukan Alengka yang tersisa tadi kembali ke negara Alengka dan mengabarkan kepada Prabu Hiranyakasipu bahwasanya Patih negara Alengka yaitu Patih Hudrakso tadi telah tewas dan juga anaknya Raden Banjaranjali tadi telah dipikut oleh musuh, seperti itu, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana, Mas, reaksi dari Prabu Hiranyakasipu mendengar kabar tersebut? Nah, di situ sang raja tentunya sangatlah marah. Hiranyakasipu tadi sangatlah marah, maka ia segera menuju negara Medanggili tadi untuk membebaskan anaknya dan juga menghancurkan negara tersebut. Nah, sang raja pada saat itu membawa sisa pasukannya. Akhirnya singkat cerita sampai di negara tersebut dan terjadi peperangan lagi. Jadi peperangan besar hingga pada saat itu para pasukan raja-raja dari bala bantuan negara Medanggili tadi kewalahan. Lalu dikisahkan akhirnya di situ Prabu Wisnupati atau Sosrotuman tadi merubah dirinya menjadi macan yang berwarna hitam yang bernama Narasinga. Saya pernah kemarin juga mengatakan bahwasanya kematian dari Hiranyakasipu melawan Narasinga karena Hiranyakasipu diberkati oleh Batara Brahma tidak akan bisa mati melawan manusia, dewa dan bahkan apapun. Seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu terjadilah peperangan si Hiranyakasipu dan juga Hiranyawarka melawan si Narasinga tersebut, malihane dari Prabu Wisnupati. Nah, di situ dikisahkan kedua raja tersebut, Hiranyakasipu dan Hiranyawarka tadi akhirnya tewas ditubruk di bagian dada oleh si Narasinga itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi kematian kedua raja tersebut berada di lakon ini ya, Mas? Iya, benar sekali seperti itu, Mas Bayu. Di 100 Tokorojo dituliskan Hiranyakasipu tadi tewas pada saat lakon ini. Nah, di situ akhirnya Banjaranjali tadi lalu dikeluarkan dari Pakunjaran. Dia kan tadi berhasil dipikut lalu dimasukkan Pakunjaran. Nah, dia lalu dilepas pada saat itu dan Banjaranjali dia mengaku teluk dan malah di situ dia memberikan kedua saudaranya, kedua putrinya yang bernama Dewi Kestati dan Dewi Kestapi kepada si Prabu Budawoko sebagai putri Timan Boyongan. Nah, setelah itu Prabu Budawoko kan dikisahkan memiliki 8 orang anak laki-laki. Nah, hal tersebut menjadi rebutan. Setelah Prabu Budawoko menerima kedua putri tadi, anak yang 8 tadi rebutan kedua putri tersebut, Mas Bayu. Jadi kedua putri pemberian Banjaranjali tadi menjadi rebutan. Nah, sang raja pada saat itu bingung akan memberikan kedua putri tadi kepada anak yang siapa. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada surat yang jatuh dari langit dan para putra-putra dari Budawoko tadi diminta untuk membaca. Nah, akan tetapi di situ diceritakan yang hanya bisa membaca adalah si anaknya yang Bermono itu tadi, yang bernama Bermono Yomo tadi yang hanya bisa membaca, Mas Bayu. Apa, Mas, isi dari surat tersebut? Nah, di situ surat tadi itu tadi ada tulisannya yaitu Hong Diaheng, Mas Bayu. Hong Diaheng, Mas. Hong Diaheng itu artinya apa, Mas? Nah, di situ dikisahkan bahwasanya Raden Bermono Moyo tadi tidak bisa mengartikan. Dan yang hanya bisa mengartikan adalah Raden Bermani. Jadi anak yang kedua itu tadi yang Bermani tadi, yang di situ menurut si Raden Bermani artinya satrio ingkang saged mengku wiyaring bumi, atau jika diartikan di dalam bahasa Indonesia yaitu kesatria yang mampu memiliki watak budi yang sangatlah baik atau yang sangatlah besar, seperti itu. Nah, para saudara-saudara dari kedua satria tadi mengatakan bahwasanya bila yang memiliki kriteria dari yang dikatakan Hudiahing tadi hanyalah Raden Bermono dan Raden Bermani. Jadi yang hanya memiliki kualifikasi dari kata Hudiahing tadi adalah mereka berdua. Maka dari itu dikisahkan Raden Kestati lalu diberi
diberikan kepada Raden Bermono, dan Raden Pipi tadi diberikan kepada Raden Bermani pada saat itu, Mas Bayu, untuk dijadikan istri. Jadi kedua dewi tadi diberikan kepada Raden Bermono dan Bermani. Ya, benar sekali seperti itu. Nah, lalu Raden Banjaranjali pada saat itu dibebaskan kan, dia lalu juga diberikan hadiah, yaitu Raden Bermaniuti, anak dari Prabu Budawaka yang perempuan. Nah, dan pada saat itu Prabu Wisnupati tadi diceritakan mengatakan kepada kakaknya itu tadi, kepada Budawaka, bahwasanya dalam ada sebuah perlambang dalam bahasa Jawa, mengatakan bahwasanya wonten kayu Sri Puto nedeng kaparaing Ama, mongko wonten ingkang kawono nyernakaken ganjaran punika napa, seperti itu istilahnya. Di situ Wisnupati tadi menyindir kepada Prabu Budawaka, karena yang berhasil memikut Banjaranjali adalah si Garuda Birawan tadi. Mengapa yang diberikan wanita hadiah itu tadi malah si Banjaranjali yang merupakan musuh itu tadi. Nah, di situ Prabu Budawaka mengatakan dalam bahasa Jawa, nah, kucing kang mongso tikus ora bakal bungah yang diganjar pari. Artinya kucing yang kulinone makan tikus tadi pasti tidak akan puas jika diberikan sebuah makanan yaitu padi seperti itu. Mesti akan jaluk iwak dendeng atau ikan bangsane iwak lah, seperti itu. Nah, maka di situ dikisahkan Prabu Wisnupati itu tadi, Sosrosuman tadi merubah tumpaannya atau kendaraannya yaitu burung birawan tadi, diruatnya hingga berubah menjadi seorang kesatria. Nah, pada saat itu lalu dinikahkan dengan adik dari Bermaniuti yang bernama Dewi Bermaniwati. Jadi di situ diberikan juga hadiahnya. Akhirnya si Garuda Birawan tadi diutus untuk menjadi rajanya para burung pada saat itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang lakon yang mengisahkan tentang pernikahan dari Banjaranjali, seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama, Mas Bayu. Tadi nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang pernikahan Raden Banjaranjali dan juga tewasnya Prabu Hiranyakasipu dan juga Prabu Hiranyaprega. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.